Ya, baik, di bagian sesi yang ketiga ini kita tadi sudah bisa membuat bagaimana halaman tampilan di user ya. Untuk menampilkan tampilan sistem informasi hotel ini sudah berhasil kita buat ya, sekalipun baru hanya tampilan berupa template ya. Jadi isi-isinya masih belum bisa kita rubah-rubah, belum bisa kita koneksikan di dalam database. Namun berikutnya adalah kita akan membuat tampilan, yaitu membuat halaman admin. Apa bedanya antara tampilan front end dengan halaman admin? Jadi untuk halaman admin ini adalah bagian bagi pengelola hotel ya, untuk bisa merubah tampilan website yang ada di sistem informasi hotel ini ya. Jadi apa saja yang bisa diubah. Misalkan tadi ya, carousel ini bisa diubah, teks yang ada di sini di headingnya ini mungkin judul ini ya, kemudian keterangannya ini kita bisa ubah-ubah, termasuk juga gambarnya nanti kita juga bisa ubah-ubah. Kemudian informasi tentang about us ya, kemudian di sini ada jumlah room, jumlah staff, jumlah klien, ini juga nanti kita bisa atur ya. Kemudian eksplorasi room, berarti ini berhubungan dengan room-room yang ditawarkan dengan informasi detailnya ya. Berikutnya ada service ya, service-service yang ditawarkan. Kemudian ada testimoni, kemudian ada staff yang terlibat, dan seterusnya ya. Ini informasi yang ada di dalam footer ya. Ya, itu tentu untuk bisa menambahkan tadi yang saya sampaikan ya, ini kita perlu pengelola administrator ya, yang melakukan bisa merubah tampilan dari halaman-halaman ini ya, tampilan dari bagian tiap-tiap bagian ini. Nah, untuk itu kita perlukan tampilan yang sedikit berbeda dengan tampilan front end ya. Kita akan membuat tampilan untuk bagian administrator. Nah, untuk tampilan administrator saya akan menggunakan template yang juga cukup kecil ya. Jadi ini ada nice admin ya, saya menggunakan nice admin. Kalau kita lihat template ini menggunakan bootstrap ya, bootstrap 5.3 ya. Kemudian di sini ada free-nya ya, jadi kita bisa download yang free, sekalipun mungkin tidak, kalau yang kita pakai yang free saja ya, karena kita tidak banyak bisa menggunakan yang lain-lain, kita cukup bisa menggunakan yang free saja. Sebenarnya ada banyak tampilan admin template yang bisa kita gunakan, namun di antara tampilan admin template itu ada yang bagus tapi biasanya ukuran filenya besar ya. Kita cari yang ringan-ringan saja ya, ukuran filenya tentunya kalau yang ringan kan jadi kecil ya. Jadi ini silakan kita download dulu ya. Jadi ini filenya ukurannya lumayan kecil ya, sangat kecil, sehingga ringan lah untuk dijalankan, tidak terlalu berat ya. Ya, jadi kita sudah berhasil download tampilan admin ya, nice admin ini. Silakan diekstrak kembali ya. Nice admin sudah berhasil kita ekstrak ya. Ini tampilan-tampilannya, kita bisa buka index HTML ya. Kira-kira nanti tampilan nice admin itu seperti ini ya tampilannya. Jadi sekalipun ini cukup kecil, ringan ya, tapi cukup banyak menawarkan fitur-fitur yang lainnya. Sekalipun ada kelemahannya ya, pasti kalau kita menggunakan template atau file dengan ukuran kecil tentu tidak se-powerful kalau ukurannya besar ya, atau kompleks ya. Seperti ini tabelnya juga tidak terlalu banyak pilihan ya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi yang penting kita bisa menggunakan dan ukurannya ringan ya. Oke ya.
Jadi sama dengan yang seperti yang tadi ya, nice admin ini ya, folder nice admin ini silakan di copy Ctrl C ya ke dalam htdocs yang kita miliki ya. Jadi htdocs kemudian hotelier ya. Kemudian di dalam folder yang sama ya, itu folder public ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi folder public itulah yang akan kelihatan di sisi front end ya, sisi user apapun ya. Sehingga kita bisa copy ke sini, ke public ini. Nah, kemudian biar tidak menyulitkan di dalam hal penamaan, saya menggunakan huruf kecil saja ya. Nice admin semuanya pakai huruf kecil biar tidak menyulitkan nanti di dalam kita mengetikkan codingnya ya. Nice admin ya, nama folder publicnya ya, di dalam folder public. Nah, sekarang kita akan tentunya kita akan sekarang buat halaman baru ya, halaman baru di mana halaman ini kita akan buat ya satu halaman yang untuk administrator itu. Maka nanti pada saat kita mengetikkan admin, harapannya akan muncul halaman admin ya. Tapi di sini untuk sementara controllernya belum bisa merespon ya. Jadi bagusnya kalau kita menggunakan tampilan development ya, maksud saya ya. Jadi di sini akan kelihatan ya ada informasi kesalahan yang kita lakukan atau apa yang terjadi ya, error yang terjadi itu bisa ditampilkan di sini ya, sehingga kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oke, dibilang controller adminnya belum ada. Ya, controller admin belum ada. Nah, kita akan buat controller admin ya. Jadi di controller ini ada home yang tadi ya, tapi untuk admin belum ada ya. Untuk controller ada beberapa cara ya. Kita bisa saja copy paste dari controller yang ada ya, dari controller yang ada ini, home ini ya, kita bisa copy paste, tinggal ngubah kelasnya sesuai dengan controller yang kita maui ya. Ada cara yang lain, yaitu dengan cara memanfaatkan PHP Spark ya. Saya akan buka terminal baru ya di sini ya, misalkan git bash saja. Jadi di sini ada dua terminal, satu terminal untuk menjalankan servernya, satu terminal untuk kita melakukan eksekusi perintah yang lain ya. Kita buat controller dengan menggunakan PHP Spark ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan ya. Jadi selain copy paste dari yang sudah ada, kita juga bisa menggunakan PHP Spark. PHP Spark make ya, buat controller. Jadi tulisannya nggak boleh salah ya, make .2 controller, kemudian admin ya. Jadi admin A-nya huruf besar ya. Oke. Ya, jadi di sini akan muncul ya controller baru namanya admin. Ya, nanti kita akan perlu sepakati ya untuk penamaan. Kalau untuk controller mungkin nanti kita akan langsung sebutkan controller yang dimaksud. Kalau admin ya admin. Nanti kalau untuk model mungkin kita akan menggunakan penamaan yang sedikit berbeda ya. Kalau model diawali dengan model dulu. Model apa? Model admin misalkan. Model home ya. Demikian juga view. Kalau nanti view kita sepakati saja. Kalau saya nanti menggunakan view, file-file view untuk view ya, biar tidak membingungkan, saya selalu akan menambahkan v di depannya ya, v di depannya ya. Jadi itu kalau nggak ada informasi apapun itu berarti controller. Nanti kalau model berarti ada keterangan model apa gitu ya. Kalau untuk view-nya saya akan menggunakan ada tambahan v ya, yaitu untuk view ya. Nah, oke ya. Jadi admin ini sudah terbentuk controller admin ya. Ya. Kemudian di controller admin itu kita mau ngapain? Menampilkan apa ya? Jadi bisa dicek seperti di sini ya. Jadi di admin ini misalkan nanti pada saat controller admin dibuka ya, kita akan menampilkan ya return view ya. Kemudian apa yang mau ditampilkan? Yang akan kita tampilkan adalah yang ada di dalam folder admin, kemudian v
dashboard ya. Jadi tampilan dashboard ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi sama ya. Kalau di home itu return view-nya front view home ya. Tapi kalau admin nanti kita akan bikin satu folder baru yaitu admin kemudian v dashboard ya. Jadi di view ini sesuai dengan informasi di sini ya yang kita buat di dalam controller, kita akan buat satu folder dulu ya. Folder dulu namanya admin. Ini khusus untuk tampilan admin saja. Kemudian di dalamnya ada v dashboard. Ada PHP-nya ya. .php. Ya, oke. Jadi v dashboard PHP ya, ini biar tidak membingungkan, saya close dulu. Ya, di dalam v dashboard itu kita akan mencontoh dari tampilan nice admin yang mana? Maunya yang mana? Tampilan nice admin yang mana ini? Tampilan dashboard atau tampilan yang blank, ada blank ya, di sini yang blank ya. Jadi kita pakai yang blank saja ya, ini ya, pick blank ya, oke ya. Jadi kita bisa cek di tampilan nice admin ini ada yang pick blank ya, ini pick blank ini. Jadi kita bisa copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, ganti ke v dashboard, Ctrl S ya. Oke, kita bisa tutup. Nah, sekarang kita akan cek kembali apakah tampilan controller admin ini bisa dipanggil ya. Jadi ini sudah bisa dipanggil, cuman lagi-lagi ya. Jadi lagi-lagi format penulisannya masih error ya. Jadi oke. Berikutnya adalah kita akan lihat ya. Jadi di dalam nice admin itu ada di dalam setelah ini ya, setelah public ya, ada nice admin, kemudian ada asset, ada form ya. Jadi aset ya, biasanya semuanya diawali dari aset ya. Jadi sebelum aset ini kita akan tambahkan PHP echo ya. PHP echo base URL, kemudian petik nice admin garis miring ya. Jadi kita akan tambahkan satu garis ini sebelum tag aset ya, semua yang sebelum aset ini, sini ya. Kemudian sini sudah ya, bawah sekarang di footer ini ada aset. Oke. Ya, sekarang sudah berhasil ya. Jadi nanti tampilan untuk adminnya sekarang sudah berubah ya. Sekarang sudah berubah. Di sini ada profil ya. Profilnya yang belum beres ya. Biasanya seperti biasa ya, Ctrl F ya, image img ya, img nya ada 13 nih ya. Ini ada aset ya, ini saya kasih oke. Kita mulai awal dulu. Nah ini sudah ya, sudah. Nah ini logo, untuk logo. Kemudian ini juga aset, image, ada banyak ya. Saya kira nanti ada beberapa hal yang tidak diperlukan. Nah ini K Anderson yang sudah ya, yang sudah bisa kelihatan ya, sudah ya. Berikutnya ada beberapa hal yang bisa kita hilangkan di sini biar tidak memenuhi hal-hal yang tidak penting, kita bisa hilangkan ya. Seperti notifikasi, 2 notifikasi ini bisa kita hilangkan. 2 notifikasi itu bisa kita hilangkan karena dia ada di sini ya. Notifikasi kita bisa cek di ini ya, setelah search bar ya.
Ini kan setelah search bar baru ada notifikasi sebelum keterangan. Search bar and search bar ya. Jadi kemudian ini search icon, oke, and notification icon. Ya, ini ada notification icon ya. Jadi ini notification and notification nav ya. Ini ya, ini notifikasi yang tidak diperlukan sampai sini kayaknya. Ini juga hapus. Kita cek dulu ya, Ctrl S ya. Ini kan sudah ya hilang ya. Jadi berikutnya ada notifikasi lagi yang perlu kita hapus ya. Ini pas ini di bawahnya message icon namanya, drop down and message nav ya. Jadi ini satu, ini kita hapus. Oke ya, sepertinya itu sudah cukup ya. Ya, baik. Berikutnya di bagian navigasi ini juga ada beberapa banyak sekali komponen-komponen yang kita tidak perlukan ya, seperti dashboard. Nanti komponen ini di bawahnya ada banyak tampilan, tapi nanti kita pertahankan beberapa saja. Kemudian di form yang lain-lain tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa? Karena kan sudah, atau yang kita pertahankan di mana, di tabel mungkin ya, tabel saja ya, yang karena isinya sedikit ya, tabel aja mungkin nanti kita pertahankan, yang lain kita komponen form kita bisa hapus ya. Kemudian juga di bagian bawah page ini kita tidak perlu banyak-banyak, ada satu atau dua saja yang kita pertahankan ya. Oke ya, berarti kita masuk ke bagian tadi sudah di bagian sidebar ya, itu namanya sidebar ya, itu namanya sidebar. Di sidebar ini ya ada komponen, tadi sudah saya sampaikan kalau komponen itu bisa kita hilangkan ya. Komponen ini kan komponen nih, kita hapus semuanya. Berarti lihat ya di sini, ini untuk komponen ya, kita bisa tutup gini, ini kita tutup ya. Jadi kita hapus biar lebih simpel ya ngapusnya. Oke, berikutnya ini namanya elemen ya, form ya, ini namanya form ya. Form ini juga bisa kita hapus nih, form. Tadi yang kita pertahankan yang tabel saja. Nah, ini tabel ya, tabel kita pertahankan. Kemudian ini apa ini, chart ya, chart ini tidak diperlukan. Kemudian ini icon juga tidak diperlukan, saya tutup dulu ya. Sekarang dua ini kita bisa hapus ya. Demikian juga page ya, page ini perlu dua saja, profil dan mungkin satu lagi yang paling bawah lah, ini FAQ ini nggak perlu, error sama terakhir ya blank saja yang dipertahankan. Jadi nanti yang dipertahankan profil dan blank saja ya, yang lain bisa dihapus karena tidak diperlukan. Nanti kalaupun diperlukan, nanti kita bisa copy paste saja, kita tambahkan dari yang sudah kita pertahankan tadi ya. Jadi sekarang tampilannya jauh lebih simpel ya. Jadi tampilannya jauh lebih simpel untuk memudahkan kita di dalam membuat satu navigasi ya. Mungkin ini page sama profil saya perlu tambahkan di atasnya tabel ya, page sama profil ya, page sama profil. Nah, ini page, ini profil, kita bisa tambahkan di Ctrl C ya, di atasnya tabel. Ini kan ini tabel ya, jadi di sini di bawah dashboard. Oke ya, tujuannya biar nanti lebih simpel ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada pilihan banyak ya kita buat begini, kalau yang satuan ya seperti ini saja yang kita bisa copy dari yang ada di profil atau di blank ini. Oke,
Itu tadi yang kita buat halaman admin ya. Berikutnya kita akan bikin halaman template ya untuk mengatur biar lebih sederhana lagi tampilan yang ada di dalam admin template ini ya. Jadi kita lanjutkan setelah ini.